sembahyang subuh berjamaah. Salah satu pesan daripada Syekh Salman pun kepada murid-murid beliau, usahakan katanya di kitab ini sebagian daripada wasiatnya apa? Sholat 5 waktu berjamaah. Maka kelebihannya dalam hadis Nabi, apabila orang itu bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah selama 40 hari berturut-turut, maka terlepas daripada dua. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, terlepas daripada sifat munafik. Yang kedua, terlepas daripada api neraka. Dia kalau mengamalkan sembahyang berjamaah 40 hari berturut-turut dan ada salat masbuk selama 40 hari itu. Dan pula ia Rasulullah itu membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan riyadhah, artinya melatih untuk ibadat dan menjauhi daripada lazat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecilnya, yang sebelum baliknya. Syahadat adalah hajatun Syekh Said Muhammad Salman itu selalu siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah khotafih, yakni tempat pekuburan segala istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam negeri Madinah Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari. Lalu ia berzikir dan membaca Al-Quran di tempat itu. Dan setengah daripada perkataan Syekh Said Muhammad Salman ini adalah perkataanku seperti perkataan Tuan Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, barang siapa menyeru akan aku, ya Salman, ya Salman, ya Salman 3 kali, maka ketika mendapat kesusahan, maka hadirlah aku di sini untuk menulangi akan dia atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Syekh Salman ini termasuk daripada ahli darat, orang-orang yang para awliya Allah yang memiliki kelebihan apabila dipanggil itu bisa datang menolongi atas izin Allah. Jadi kalau ada nambah anggapan, kenapa jadi minta tolong orang kesulitan, jangannya bang bagi Allah Ta'ala. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwasanya itu syirik yang namanya minta tolong orang lain. Padahal kita dikatakan kita hidup di dunia ini kata Allah, namanya kata berpertolongan melawan orang lain. Tapi nya ketujuh menyalahkan orang pun jadi dan syirik-syirik dikatakan dia syirik, bid'ah. Nah, dari antaranya yang kayak itulah, jadi salah satu di antara karamat Tuhan Syekh Said teman-teman tadi, apabila beliau dipanggil ketika kita mendapat kesusahan, maka beliau datang menolongi kita atas izin Allah Subhanahu. Yang perlu diingat, dia belum lamunnya kita banyak kepelipitan hanya beliau, siapa di sini, patuh ada aku, hendak menolongi. Jadi harusnya kitanya dulu yang bisa kita, artinya patuh-patuh lawan izin. Caranya apa? Caranya banyak-banyak kirim hadiah Fatihah misalnya, apalagi umpamanya kayak kayak waktu ampun senja malakan, hijit ampun senja malakan misalnya. Itu salah satu di antara cara kita mematuhi lawan izin. Kita saat kesulitan, insya Allah izin mau menolongnya. Artinya aku sudah bilang itu orangnya. Ini ngajak hadiah aku kasih izin meminta tolongnya. Lah kasih itu menolongnya, namanya membayar aku. Siapa ini sih kiau-kiau bakal kata loh. Itu yang kita jadi Rasulullah dalam kita rajin hadiah izin, insya Allah izin mau dia menolongnya, meminta tolong kita dapat kesulitan.
Dan setelah daripada waktu Syekh Muhammad Teman, barang siapa yang membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma ijbur ala sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut setelah salat subuh, maka akan dicatat termasuk sebagian daripada para wali Allah, maka wali kutub wali kutub. Nyaman benar amalannya membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut setelah salat subuh tanpa disenangi oleh bacaan bicara pembicaraan dunia. Salah satu di antara wasiatul jasman barang baca itu tadi, cuman subuhnya jauh ulang. Subuhnya kasih teman kan, jadi sebelum subuh sudah bangun baca wirida. Kalau kayak kita subuh jam 8 membaca ini juga hendak ditulis termasuk daripada martabat pada kutub, ya, subuh jam 8 misalnya. Jadi tong dia masih mau subuh nggak menyangkat mengkadang memang tak amat rugianlah. Dan lagi sekarang daripada kalimat Syekh Muhammad Teman itu, jika ada hadis kita hadis dunia ataupun hadis akhirat mendapat kesukaran, maka tawakkallah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita baca tawassulnya dengan berkat kalimat Syekh Muhammad Teman jadi mudahlah serta segala qabulnya. Artinya mujarrab. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu kalimat daripada awliya Allah itu 2 syaratnya. Yang pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah wali Allah. Sekali-kali tidak syak padanya. Dan yang kedua, jangan munkir kita kepada kewaliannya jika ada pekerjaannya itu bertentangan dengan zahirnya sekalipun. Janganlah munkir kita kepadanya. Dan jika 2 syarat itu tidak ada, maka tidak akan memperoleh satu karamat daripadanya. Sekalipun kita berkhidmat kepadanya itu 100 tahun. Syahadatan adalah Tuan Syekh Muhammad Teman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinah Rasul. Dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 daripada hijrah Nabi Muhammad SAW hari Arba' 2 Dzulhijjah al-Mubarakah, dan dimakamkan di Baqi' berhampiran dengan pekuburan segala istri Rasulullah SAW. Ini suatu perintah barang kita melazimkan membaca mendapat Tuhan Syekh Muhammad Teman pada tiap bulan sekali serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah kepada kemampuan. Bertahlil dan kita tahu ya kan ya? Tahlil juga kan? Kalau nak lawasan ya. Enak lah. Siannya min umur dunia al-akhirah Allah wa'ala al-fatiha bil-hawla min hawla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أن توفقنا في الأقوال والأفعال بخلص النيات تبدل السيئات من حسنات وأن تغسل ببرد عفوك أكثر نفوسنا وتنور المشكات معرفتك حناديس قلوبنا وتحفظنا بأرضك الخفية عند نزول هذه اللذات وتوفق ألسنتنا بتوحيدك عند حضور الأمل وكف عنا الجوار الظالم ولا تكف عنا كف الجود المكان الوامد اللهم بأنت زياد الحال الأخلاق والبحر يحيط ولا أدخلنا في سلك جاري العظيم وأبوه إن المحبة جنة النعيم وانشر علينا به خلع الغوائل وهب لنا بحرمته عليك بلوغ المآل وامنحنا من المحاد ذكرك وذكرك الجميل وعودتنا لحشر الأرواحين مع كل ولد كل عاصم والجيل واغفر لهم لمن أسس هذا المكان السعيد والديه وأهله والتابعين لهم من كل صالح مجيد وجازم بالإحسان إحسان وبسيئات غفران. صلى الله على خير الأنام وعليه وصحبه المنصر وعلى عصرنا أصبح كل من سمع من ذكر ثم على أعلى
فبازلكم في الجواد الفضل في الميدان بحسن ختام صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم محمد بن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بالفضل سر النبي بسر المريم بسر أسرة صلاة الفاتحة يقول إن هذا من إذا غفرنا نحيل من أسلم ولم من إذا خرجنا ولا حينا وإذن ولا خرجنا لك المعرف وسلم رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذه منك وإليك ولقدرها منا اللهم إن هذه عقيقة محمد هذا دمه بلمها ولحمه بلحمها وضمه وعضه بعضها وجلده وجلدها سعه شعرها اللهم اجعلها فداء له من النار